Keluarga beliau lebih dikenali dengan gelar Al-Maliki karena salah seorang dari kakek beliau adalah seorang mufti madhab Maliki di Mekah pada zaman pemerintah Syarif Aun. Dan karena kedekatan beliau dengan murid-muridnya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Abuya Al-Maliki. Abuya Al-Maliki memperoleh pendidikan formal di Madrasah Al-Falah dan Madrasah Tahfidz Al-Quran di Makkah. Dari ayahnya yang juga beliau belajar langsung ilmu dasar bahasa Arab, nahwu sorof, fikih, tafsir, dan lain-lain. Guru-guru beliau terdiri dari ulama-ulama besar dari berbagai negeri. Di antaranya As-Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki yang merupakan ayahnya sendiri, Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid di Yaman, Asy-Syaikh Muhammad Al-Hafidh bin Abdul Latif At-Tijani di Mesir, dan Asy-Syaikh Hasanain bin Muhammad Makhluf, seorang mufti Mesir, Asy-Syaikh Muhammad Zakaria di India, Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Attas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Indonesia, serta puluhan ulama lainnya. Sewaktu beliau bermusafir ke Indonesia pada tahun 1394 Hijriah, beliau berkumpul dengan para ulama dan para habaib, di antaranya dengan guru beliau. Pada pertemuan tersebut, para ulama Indonesia meminta kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk mendidik putra-putra para tokoh habaib dan ulama Indonesia sekaligus dapat bermukim di Makkah. Abuya Al-Maliki dikenal sebagai ulama Sunni yang berada di garis terdepan dalam mempertahankan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana para ulama Asy'ari lainnya. Ulama Asy'ari adalah ulama yang ilmunya menyebar di seluruh penjuru Islam timur dan barat. Mereka adalah para ulama yang disebut oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah menyebutkan ulama adalah penyelamat ilmu agama, sedangkan ulama Asy'ari adalah penyelamat ilmu dalam bidang akidah. Mereka adalah ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis, tafsir, dan fikih. Abuya Al-Hasani adalah sosok guru yang dikenal dekat dengan para muridnya. Beliau tidak saja berusaha mengakrabkan diri dengan murid-muridnya melalui ikatan emosional, tetapi juga berusaha mengikat ruh mereka dengan masjid. Ketika mengajar sebagai dosen, beliau mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah di Masjidil Haram. Beliau berkata, mungkin saja pada awalnya mahasiswa datang terpaksa, namun nanti masjid yang akan mengikat mereka. Pada subuh di hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah, bersamaan dengan 2004 Masehi, sekitar jam 4.30 waktu Mekah, beliau menghembuskan napas terakhirnya setelah 2,5 jam menamatkan kuliah bersama lebih dari 600 orang murid. Kemudian dibawa ke Masjidil Haram dengan diiringi oleh lebih kurang 300.000 pecintanya. Kemudian disolatkan di hadapan Ka'bah oleh jutaan manusia yang hadir pada saat itu. Dikatakan bahwa lebih dari 500 orang tentara dikerahkan untuk mengawal lautan manusia yang menghantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Al-Ma'lan. Beliau disemayamkan di sebelah makam ayahandanya, As-Sayyid Alawi. Di dalam haul guru kita, orang tua kita, Sayyidina Al-Imam Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Begitu juga kita doakan kepada putra beliau, khalifah daripada Sayyidina Al-Walid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. InsyaAllah beliau yang sekarang di kota Mekah meneruskan perjuangan ayahnya, meneruskan perjuangan kakek-kakeknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan terus menjalankan daripada amanah daripada ayahnya. Kalau kita ingin mengenal siapa beliau Sayyidina Al-Walid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mungkin Ustaz Saleh sudah sering menceritakan tentang beliau.
Tetapi ada hal yang saya ingin sampaikan kepada antum semua tentang guru kami Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau ingin melihat ketampanan beliau, saya lihat di kota Mekah beliau orang yang paling tampan. Kalau melihat poster tubuhnya, beliau besar. Wajahnya bersinar. Sampai-sampai kami ketika di kota Mekah bersama guru kami Al-Habib Idrus sedang baca-baca buku, baca kitab, beliau mengatakan, "Ya waladi, kalau ingin melihat sosok para sahabat, sosok para tabi'in, mereka para muhaddithin, lihat guru kamu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pandanglah beliau, lihatlah beliau." Ternyata memang benar, para ulama-ulama sufiah mengatakan bahwasannya kita ini, di zaman kita ini, mendapatkan bagian rahmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang ulama yang seharusnya beliau ini, katanya para ulama yang mengatakan di kota Mekah, ini Sayyid Muhammad seharusnya diutus kapan? Ketika bersama mereka para tabi'in. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ditaruh pada abad ke-20. Subhanallah. Untuk apa? Untuk memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ternyata beliau sangat memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Suatu cerita guru kami, Abu Yazid Muhammad sering bercerita kepada kami, yang kebetulan telah menjadi saksinya paman kami Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, guru daripada Al-Ustaz Tahawi yang pernah mondok di Jakarta. Beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, ketika genting-gentingnya kami mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan akidah tahlil, mempertahankan akidah yasinan, mempertahankan akidah maulidan, mempertahankan akidah istighosahan, ini tawasulan ziarah semuanya. Ini dipertahankan oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ketika itu banyak orang-orang yang mengatakan hal tersebut adalah bid'ah. Tetapi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan tenaga beliau, dengan tulisan beliau, dengan jiwa raga beliau, dengan darah daging beliau, beliau tahu pertaruhkan untuk membela akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau dipanggil oleh seorang raja, dipanggil sama raja. Ustaz Soleh pernah cerita, Masya Allah, ketika datang Sayyid Muhammad sudah membawa kapannya. Sudah membawa kapannya untuk mempersiapkan. Bahwasannya beliau mengatakan al-jannah mahibalash. Surga itu tidak gratis. Kami siap untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Katanya raja, kamu tidak takut ya Sayyid Muhammad, bahwasannya hukumannya kamu itu sangatlah berat. Kamu sudah berbeda dengan para ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia, katanya. Apa kata Sayyid Muhammad? Aku tidak takut. Surga itu tidak gratis. Aku siap. Dan aku tidak pernah berbeda dengan para ulama-ulama di seluruh dunia bersama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di Afrika, mulai dari Mesir, dari Tunis, Jazair, Maroko, Mauritania, semua dari benua Afrika, kemudian benua Asia, kemudian Amerika, semuanya bersama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, mendukung dengan akidahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apalagi dengan warga negara Indonesia, dengan para kiainya, dengan para ulamanya, mendukung Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau kita melihat daripada kitab beliau Mafahim Yajib Antus Sahah, bagaimana beliau dengan taqarir, dengan kata pengantar dari seluruh para ulama. Yang ini para ulama-ulama bukan ulama sembarangan. Mereka para mufti, mereka para syekh, mereka ulama-ulama yang terkenal di negara mereka. Mereka ikut membantu di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dikatakan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki? Aku tidak mau berbeda dengan akidah orang tua kami, dengan kakek-kakek kami, dengan leluhur kami, dengan akidahnya mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haythami, Al-Imam As-Suyuti, dan banyak para ulama-ulama yang mereka berakidahkan, berasaskan akidah ahli sunnah wal jamaah.
Inilah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang selalu berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula beliau tidak ketinggalan dengan tulisan-tulisannya, dengan kitab-kitab yang beliau tulis. Begitu banyak tulisan kitabnya beliau yang isinya untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu saja, beliau juga tidak mengarang kitab, beliau juga mengarang murid-murid, mencetak murid-murid, santri-santri yang kebanyakan datang dari negeri Indonesia, yang alhamdulillah kita lihat thimar daripada buah hasil daripada guru kita Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di sini ada Ustaz Saleh Basalamah. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah malam ini Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bergembira. Beliau hadir bersama kita. Beliau menyaksikan akan halnya Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang terpencar di seluruh negara Indonesia. Di sini ada Ustaz Labib, ada Kiai Tahawi, masya Allah tabarakallah, dengan pondok pesantrennya, dengan zawiyahnya, dengan karangannya mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Abu Ya Sayyid Muhammad, ketika kami di kota Mekah, bukan hanya kita melihat ketampanannya beliau, tetapi karam, kebajikannya beliau, cintanya beliau akan kepada murid-muridnya. Kita belajar di kota Mekah, sebenarnya takut melihat Sayyid Muhammad, tetapi beliau mempergauli kami seperti anak sendiri, seperti putra sendiri. Bahkan kami lebih dekat daripada anak-anaknya beliau. Bayangin, kami Al-Fagir sendiri ketika belum berangkat ke kota Mekah sudah dikirimkan tiket, sudah diberikan pakaian, sudah dikirimkan visa, kemudian diberangkatkan sampai di kota Madinah, sampai di kota Jeddah dikasih kain ihram, dibiayai, kemudian masuk ke pondok beliau selama 12 tahun kami dibiayai oleh beliau. Makan, minum, setiap hari minumnya air zam-zam, Bu. Alhamdulillah, ini semua dibiayai oleh beliau. Dan bukan saya aja, semua dibiayai oleh guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Begitu pula setiap para ulama, para kiai, ustadz yang datang untuk sowan kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka datang ke sana sowan, ingin bertemu dengan Sayyid Muhammad. Ternyata disambut, dikasih makan, dikasih hadiah, dikasih kitab, dikasih uang. Masya Allah. Uangnya berapa? Enggak banyak, Bu. Cuman sedikit, kadang-kadang 3.000 real. Itu 3.000 real kalau dihitung 12 juta. Masya Allah. Ini yang dikasih bukan 1-2 orang, banyak, bahkan ratusan yang dikasih oleh beliau. Itu bukan hanya yang dari Indonesia, para kiai-kiai, yang dari India beliau juga kasih. Beliau juga suka memberikan kepada mereka dan juga membantu untuk pondok-pondok pesantrennya mereka. Subhanallah. Ini kalau kita melihat dari karamnya beliau begitu besar, begitu banyak. Pernah pada suatu saat kami, ini Ustaz Tahawi mungkin menyaksikan, pernah Abu Ya Sayyid Muhammad punya uang ingin disodakahkan kepada masyarakat kota Mekah. Itu uang lembaran 500 real dibagi-bagiin cuma-cuma buat para hadirin. Yang hadir banyak, 1 tas uang dibagiin. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, sudah sampai sedekah kami kita berikan kepada umat semuanya. Ini dari segi al-karamnya beliau. Kemudian perhatian beliau kepada murid-muridnya. Kita duduk bersama beliau diperhatikan, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kemudian ketika kita belajar pendidikan, kita diperhatikan. Sampai pernah pada suatu saat saya mengalami, saya beli kacamata. Ini Ustaz Tahawi paling sering nih. Beli kacamata, ditanya berapa kacamatanya, belinya berapa? Saya bilang 300 real ya Abu ya. Kemahalan. Duit dari mana? Ya dari antum. Langsung digantiin sama beliau. Pernah pada suatu saat kita lagi duduk, kelihatan baju kita robek di belakangnya. Baju kita robek. Dipanggil sama Abu ya. Baju dipegang-pegang bolongannya. Biasa kadang-kadang santri kalau mau menggantungkan baju digantungin begitu aja sampai akhirnya robek. Sama Abu ya dipegang-pegang, langsung dikasih duit, besok beli baju lagi ya. Masya Allah tabarakallah.
Ini kita diperhatikan sampai seperti anaknya sendiri. Bukan itu saja, murid-muridnya yang di Indonesia semua masih diperhatikan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dan ini yang kami rasakan, bukan hanya kami. Seluruh murid-murid Sayyid Muhammad merasakan hal tersebut, hal yang sama, kedekatan dirinya kepada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ketika kami menikmati dengan tarbawiyah, dengan pendidikan bersama beliau, tinggal bersama beliau seperti abah sendiri, seperti orang sendiri, seperti orang tua sendiri. Bahkan banyak di antara santri-santri yang mereka duduk sampai 18 tahun, sampai 20 tahun, sampai 35 tahun, sampai 40 tahun duduk bersama Abuya. Mereka nggak mau pulang. Ngapain? Karena sudah dekat sama Abuya. Sudah dekat sama Abuya, sudah senang sama Abuya. Dibawa pulang, orang tuanya datang disuruh pulang, nggak mau. Karena sudah menikmati akan gurunya. Hal tersebut, tarbawiyah pendidikan seperti ini, itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang tua Zaid bin Haritha datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin membawa anakku Zaid bin Haritha. Apa katanya Sayyidina Zaid bin Haritha, seorang sahabat? Aku sudah cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sudah diangkat menjadi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kami. Pendidikan tersebut sama sebagaimana pendidikannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabatnya. Sehingga nazarah yang kami dapatkan daripada beliau sangat banyak sekali. Keberkahan daripada belajar, keberkahan daripada khidmah, mengabdi bersama beliau, kami dapatkan begitu banyak dan begitu besar. Contohnya kita lihat para ulama-ulama yang ada di Indonesia, murid-muridnya dengan ketawadhuannya, dengan rahmatnya, dengan kedekatannya, dengan kemasyarakatnya, sehingga mereka diterima gobul oleh masyarakatnya. Contohnya di hadapan kita Ustaz Saleh, bagaimana beliau mendapatkan kecintaan dari masyarakatnya, dari keluarganya, membangun pondok pesantren yang insya Allah beliau akan selalu mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan pendidikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Ketika kami menikmati khidmah, mengabdi bersama beliau, ketika memijiti, ketika mewudui, ketika selalu bersama beliau, datang hari-hari di bulan Ramadan, kami selalu setiap malam diajak untuk ziarah kepada Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra di Ma'la setiap malam. Dan setelah datang tanggal 10 Ramadan, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, beliau tinggal 2 hari, kita kebingungan, ada apa dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Teringat saya duduk sama Ustaz Tahawi untuk membacakan zikir, membaca salawat tibiyah untuk beliau. Terhingga pada suatu saat mendengar suara teriakan dari Ustaz Tahawi, menangis, bersedih akan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, kesembuhan kepada beliau. Abuya pulang pada tanggal 14, pada tanggal 14 malam Jumat. Kami duduk bersama beliau, duduk bersama keluarganya beliau. Kemudian beliau mengganti baju. Tepat pada waktu sahur, kami memberikan sahur untuk beliau. Beliau berwudu. Setelah sahur beliau niat puasa. Kemudian ketika beliau berbaring, beliau menghempaskan hembusan yang terakhir. Allah mengangkat beliau pada hari Jumat tanggal 15 di bulan Ramadan. Inilah hari yang paling sedih bagi kami. Hari yang paling menyesakan sekali. Berpisah dengan seorang guru, berpisah dengan seorang syekh, berpisah dengan seorang murabbi yang kami cintai, yang kami selalu dekat kepada beliau. Pada tanggal 15 hari Jumat, beliau berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kami lakukan? Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang anak, seorang putra
seorang khalifah daripada putra beliau Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Ahmad Muhammad Alwi Al-Maliki yang meneruskan perjuangan beliau. Begitu pula ketika kami pulang di negeri Indonesia, kami mendapatkan juga guru-guru kami, orang tua kami seperti Ustaz Saleh Basalamah, dan kebetulan kami menikah dengan orang tua kami senior daripada murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi kita pulang ke Indonesia dapat 5 bulan kecantol di Pekalongan, Bu. Ketemu sama calon mertua kita. Mertua kita juga alumnus Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi pernikahan antara junior dengan putrinya senior. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan arahan, mendapatkan pendidikan lagi, dan tidak ketinggalan bahwasannya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki tidak meninggal. Dengan putranya, dengan anak-anaknya, dengan murid-muridnya yang tersebar di seluruh Indonesia, kami mendapatkan arahan. Kami juga mendapatkan pendidikan dari mereka. Ternyata alhamdulillah di majelis yang penuh mulia ini kita menghadiri daripada hall Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah orang yang mulia. Beliau adalah orang yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau dari keturunan orang-orang mulia. Kakek-kakek beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas Al-Maliki yang bersambung nasab beliau sampai ke Sayyidina Al-Imam Idris Al-Azhar di kota Maroko. Putranya Al-Imam Idris Al-Akbar, putranya Sayyidina Al-Imam Abdullah Al-Musanna, putranya Al-Imam Al-Muthanna, putranya Al-Imam Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Ini dari jalur ayahnya, dari jalur ibunya Sayyidah Fatimah Al-Baghdadiyah yang bersambung nasabnya kepada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jalani. Subhanallah, ternyata dari dua jalur ini lahirlah Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau adalah gambaran yang telah dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fahumul kathiru tayyibu mad'ulahum min jaddihim hina az-zafafi alla ta'i thabatu ala qadami an-nabi wa sahbihi wa tabi'in fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdi as-sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan gambaran tentang akan cucu-cucunya Rasulullah yang berpegang teguh akan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh akidahnya para sahabat Rasulullah, yang berpegang teguh mengikuti para tabi'in, ulama-ulama ahli hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madaw ila qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Dan beliau mengikuti jejak leluhur ayah-ayahnya, orang tuanya sampai bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita di dunia berkumpul dengan murid-muridnya Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bersama Ustaz Saleh, yang insyaallah kita akan dikumpulkan juga bersama guru beliau Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan dikumpulkan juga bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah bagian orang-orang yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama-ulamanya Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada ulamanya Rasulullah, insyaallah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahaba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sebagaimana kita berkumpul di dunia, insyaallah kita akan dikumpulkan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, wabillahi taufiqul hidayah.